Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman ya sebagai seorang pegawai negeri sipil, khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin masih ada teman-teman yang masih bingung ya tentang sedikit menyentuh jenjang karir atau mungkin kalau bisa disimpulkan teman-teman masih bingung apakah seorang pengawal tahanan atau mungkin pengemudi tahanan itu kelak bisa menjadi jaksa atau enggak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum masuk di kejaksaan itu belum banyak yang tahu ya soal hal tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu kejaksaan ya. Jadi, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Nah, itu arti kejaksaan. Jadi intinya kejaksaan itu mewakili negara di bidang penuntutan ya. Nah, penuntutan itu dilakukan oleh seorang jaksa. Jadi secara tidak langsung kita pasti berpikir di kejaksaan itu pasti ada jaksa. Nah, memang pasti di dalamnya ada jaksa karena formasi utama di dalam kejaksaan sendiri ya seorang jaksa. Tapi di dalam suatu instansi itu tidak hanya terdapat satu formasi aja ya. Jadi masih ada kayak kemarin ada rekrutan yaitu pengawal tahanan, ada pengemudi tahanan, ada operator komputer, ada dokter, ada perawat dan lain-lain. Nah, itu semua jabatan itu semua di kejaksaan disebut dengan pegawai tata usaha. Meskipun dalam kategori pegawai tata usaha pun masih ada pembagian lagi ya, kayak pegawai tata usaha yang menduduki fungsional tertentu seperti halnya kayak dokter, terus auditor, terus analis. Nah, itu jabatan fungsional tertentu yang sama seperti jaksa. Nah, maksudnya dalam hal kategori fungsional tertentu ya. Tapi ya kalau masalah lainnya seperti tunjangan, tugas dan ini kan berbeda karena fungsional itu kan seperti keahliannya masing-masing di bidangnya. Nah, tentunya teman-teman masih bertanya ya, bisa enggak seorang tata usaha itu menjadi seorang jaksa? Kadang kan orang masih terobsesi menjadi seorang jaksa waktu masuk di kejaksaan. Yang penting saya masuk kejaksaan dulu, nanti suatu saat bisa jadi jaksa. Nah, kadang masih ada teman-teman yang berpikir begitu. Itu boleh sih berpikir begitu, tapi kita harus tahu aturan mainnya kalau ingin menjadi seorang jaksa. Nah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ya. Di sini ada beberapa poin di dalamnya yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa. Jadi syarat-syarat menjadi seorang jaksa itu apa saja? Nah, dalam undang-undang tersebut diatur dalam pasal 9. Nah, pasal 9 itu di sini ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang jaksa. Apa aja? Yang pertama, syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang wajib ya, itu syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa adalah A, warga negara Indonesia. Ini berarti artinya seluruh warga negara Indonesia bisa menjadi seorang jaksa, tapi masih ada syarat-syarat lainnya. B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D, berijazah paling rendah sarjana hukum. E, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. F, sehat jasmani dan rohani. G,
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang terakhir itu syarat-syaratnya yang H, seorang pegawai negeri sipil. Nah, di sini dari poin A sampai poin H, kemungkinan pengawal tahanan masih bisa ya untuk menjadi seorang jaksa. Karena apa? Karena ketika seorang pengawal tahanan masuk di kejaksaan umurnya antara 25 mungkin sampai 30, dan seorang pengawal tahanan itu atau kita sebut aja pegawai tata usaha ya biar simpel, jadi mencakup semuanya. Nah, seorang pegawai tata usaha itu masuk dan kuliah sehingga kita mendapatkan predikat sarjana hukum sebelum 35 tahun, tentunya dalam persyaratan yang tadi kita masih terpenuhi ya untuk bisa menjadi seorang jaksa. Nah, tapi selain syarat tadi masih ada syarat tambahan. Nah, syarat tambahannya itu apa? Itu di poin kedua, yaitu selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk dapat diangkat menjadi jaksa harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Nah, itu pelatihannya kalau tidak salah sekitar berapa ya, 6 bulan on off lah. Nah, itu kalau kita memenuhi syarat yang pertama, otomatis kita akan mengikuti pendidikan menjadi seorang jaksa. Dan ketika kita lulus, kalau ini umumnya kita akan dapat menjadi seorang jaksa. Tapi lagi masih ada poin yang ketiga, yang terakhir, itu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Jaksa Agung. Jadi poinnya di situ, ditetapkan oleh Jaksa Agung. Jadi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jaksa Agung 6 tahun ke belakang ini, mulai tahun 2015 kalau tidak salah, itu pegawai tata usaha tidak bisa lagi mengikuti tes untuk menjadi seorang jaksa dengan mengikuti pendidikan pelatihan pembentukan jaksa yang tadi saya sebutkan. Karena dalam syarat-syarat yang disebutkan oleh Jaksa Agung tersebut itu menyebutkan kalau yang boleh mengikuti pendidikan pelatihan pembentukan jaksa adalah pegawai pada Kejaksaan Republik Indonesia yang pada masuk awalnya itu formasinya itu adalah seorang calon jaksa. Kalau sekarang itu analis penuntutan. Nah, itu yang boleh mengikuti alur pembentukan jaksa yang tadi. Nah, otomatis jadi sampai sekarang Jaksa Agung yang baru ini, yang Pak ST Burhanuddin, itu dalam rapat terbatas dengan RDP dengan anggota DPR pun menyebutkan kalau sekarang seorang pegawai tata usaha pun juga tidak akan menjadi seorang jaksa sebab perekrutan awalnya itu sudah mencerminkan kelanjutan karirnya. Jadi awal rekrut adalah calon jaksa analis penuntutan, nanti akan menjadi seorang jaksa. Kalau pegawai tata usaha pengawal tahanan itu akan ada karirnya sendiri selain menjadi seorang jaksa. Entah nanti akan menduduki fungsional apa, teman-teman yang berminat, ataukah tetap di misal pengawal tahanan tetap di pengawal tahanan, itu adalah pilihan teman-teman. Tapi untuk sekarang ini dengan Pak Jaksa Agung yang sekarang ini, itu syarat-syaratnya sampai tahun ini belum memperbolehkan lagi seorang pegawai tata usaha menjadi seorang jaksa. Terakhir kejaksaan memperbolehkan seorang pegawai tata usaha itu untuk bisa mengikuti tes menjadi seorang jaksa adalah pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 2014 atau 2015. Nah, itu masih ada peraturan yang memperbolehkan pegawai tata usaha mengikuti prosedur menjadi seorang jaksa. Nah, itu mungkin sekilas pengetahuan buat teman-teman yang masih bingung jenjang karir di Kejaksaan Republik Indonesia. Khususnya untuk teman-teman yang masih ingin menjadi jaksa, ya berarti teman-teman harus kuliah sarjana hukum dulu.
Habis itu baru daftar kejaksaan dengan formasi analis penuntutan untuk sekarang ini. Nah, cukup sekian, itu sedikit sharing pengalaman dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan dengan yang ada di peraturan, berarti yang dipakai adalah yang peraturan terbaru dari instansi kejaksaan ataupun dari pemerintah atau melalui presiden. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.